Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, galing Pasundan Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Prabudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya sedang berada di Taman Sangyang Ciptawening, lagi metik bunga. Nah, nih bunganya, bunga mawar sama bunga mangle. Tenang ya. Saya akan bahas apa ya, cerita tentang seorang suami misteri seorang suami yang setiap malam, bahkan tengah malam, suka duduk menyendiri di teras rumah, di depan rumah, sambil menikmati kopi, sambil menikmati udun, duduk merenung diam sendiri. Wahai para istri, wahai para anak-anak, seandainya kalian peka dengan situasi seperti itu, diamkan sejenak para suami sedang menyendiri itu. Itulah watak asli seorang pria jika sudah berkeluarga. Pasti selalu akan begitu. Seorang pria di saat melepaskan kepenatan, kejenuhan, banyak pikiran, banyak masalah, pasti larinya ke depan. Sambil kelepus, merenungi hidup dan kehidupannya. Itulah uniknya seorang pria. Jarang seorang bapak itu curhat kepada anaknya, jarang suami itu curhat kepada istrinya. Dia akan selalu memendam, dan memendam. Nah, di saat tengah malam inilah pria tersebut mencurahkan pikirannya, ngobrol sendiri dengan batinnya. Mungkin jarang disadari oleh para istri, juga oleh para anak-anaknya, betapa beratnya seorang suami, seorang bapak untuk mengarungi perjalanan hidup dan kehidupannya ini. Itulah karena jarang curhat, jadi jarang yang paham. Jangan diganggu, biarkan sampai tuntas. Setelah sekian waktu, setelah sekian jam, pasti ada titik batasnya. Di saat titik batas inilah coba dekati suami oleh para istri. Ajak bercanda, ajak bersenda gurau, supaya sang suami terhibur. Coba anak-anaknya hampiri bapaknya, ajak bercerita, ajak bersenda gurau, ajak bercanda, supaya bapak terhibur hatinya.
di saat itu seorang anak malah minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, jadi tambah beban lagi kan. Biarkan dulu sejenak, bebaskan pikiran bapaknya, hibur. Jika hatinya sudah merasa senang, merasa bahagia, pasti seorang bapak pun akan menanyakan tentang kebutuhan kita, menanyakan kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya. Nah, itu uniknya, tanpa diminta, tanpa kita memaksa minta, tapi seorang suami, seorang bapak justru akan menanyakan, akan menawarkan. Nah, inilah pasti akan dikabulkan oleh seorang bapak atau seorang suami. Jangan sampai seorang anak meminta di saat bapaknya penuh dengan pikiran, penuh dengan masalah. Jangan sampai seorang istri minta memaksa kepada suaminya di saat pikirannya sedang penuh dengan permasalahan. Nah, ini sudah kan paham, wahai para anak-anak yang katanya menyayangi bapaknya, wahai para suami, para istri yang katanya sangat mencintai, sangat menyayangi suaminya, silakan temukan, mulailah belajar saat ini untuk memahami seorang suami, untuk memahami seorang bapak. Video ini khusus untuk para anak-anak dan para istri. Di video selanjutnya khusus untuk para suami kepada anaknya, kepada istrinya, dan para bapak kepada anaknya. Nah, itu. Jadi mungkin sekitar dua judul lagi setelah ini. Ini khusus untuk anak-anak, istri, bapak dan suaminya. Di video selanjutnya khusus untuk anak-anak. Selanjutnya lagi khusus untuk para istri. Oke, silahkan. Jika tidak percaya, buktikan sendiri. Kapan suami-suami itu duduk di teras sendirian? Kapan bapak anak-anak ini duduk di teras depan rumah sendirian? Silahkan buktikan sendiri. Kalau tidak percaya, kalau percaya ya silakan like, komen, subscribe, share, dan tekan loncengnya. Sering orang nekan lonceng berkali-kali, lonceng udah ditekan, nah kok lonceng saya nggak hitam lagi, kok jadi putih. Nah, iya, ditekannya 2 kali cukup. Setelah subscribe cukup 1 kali aja loncengnya ditekan. Subscribe juga cukup 1 kali aja, jangan berkali-kali. Nantinya hilang timbul. Oke. Perenungan untuk para istri, perenungan untuk para anak-anak yang ingin memahami bapaknya, yang ingin memahami suaminya, silahkan disaksikan sendiri dulu dengan kepala, dengan mata, dengan telinga sendiri. Saksikan bener enggak nih kata video seperti ini. Buktikan di alam nyata ini. Pasti itu terjadi. Suasana sudah gelap, bentar lagi gerimis, awan udah hitam, mungkin bentar lagi turun hujan. Ini saya masih di taman, yaitu gapura besar sudah kelihatan. Nah, ini garudanya tuh.
Oke, saya tutup dulu takut keburu hujan. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan, Nusantara. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kesanggupan dan kemampuan oleh Tuhan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Rahayu, 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 Sampurasun.